Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Paling utama kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, segala puji-pujian yang milik Allah. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengatur hidup kita, yang memberikan kita hidup, dan juga yang akan mematikan kita. Kita berharap kepada Allah Taala. Allah terus memberikan kita hidayahnya. Allah memberikan kita istiqomah untuk terus beribadah, mengabdi, menjadi hambanya yang terbaik sampai kita dimatikan oleh Allah Taala dalam keadaan Rasulullah. Salat dan salam kita haturkan kepada kekasih Allah Taala, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Taala, sedianya malam ini adalah jadwalnya Ustaz Amin Karim. Kemarin sudah dikonfirmasi insyaallah beliau habis. Tapi tadi menjelang sore beliau minta maaf, sampaikan juga ke jemaah karena masjidnya yang mau dirubuhkan itu, yang pernah gempa mau dirubuhkan itu, kubahnya sudah selesai, kubahnya sudah diangkat, sudah diselamatkan. Nah, masjidnya mau dirubuhi. Untuk merubuhi masjid yang besarnya 25 kali 25 gitu, 25 kali 25, untuk merubuhi itu nggak bisa asal merubuhin itu. Jadi butuh operator. Sudah 2 operator nggak sanggup. Nah tadi sore rencananya Ustaz Amin Karim mau musyawarah lagi, mau ada operator yang mungkin ya bisa untuk merubuhkan masjid. Nah, sore tadi itu melakukan semacam kesepakatan. Ya. Allah alam, mudah-mudahan mendapatkan kesepakatan yang baik sehingga masjid itu bisa dirubuhkan dengan cara yang baik, gitu ya, dengan cara yang baik. Jadi malam Jumat pertama itu kita sudah jadwalkan Ustaz Amin Karim yang akan mengisi kajiannya itu tafsir Quran. Ya, Ustaz Amin Karim malam Jumat pertama tiap bulan, dan beliau sudah sanggup. Cuma malam ini
karena ada kendala, sehingga mohon maaf. Yang saya katakan gimana kalau diganti dengan malam Jumat yang lain. Beliau minta malam Jumat ketiga, jangan. Malam Jumat ketiga Ustaz Dr. Agus Setiawan kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Udah malam Jumat keempat. Nah, jadi malam Jumat keempat nanti gantiin malam Jumat pertama ini ya. Insyaallah dari malam Jumat keempat. Tapi untuk bulan depannya tetap malam Jumat pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya juga dapat amanah dari dokter ini yang bakti sosial dengan cara memberikan pemeriksaan kesehatan sekaligus memberikan obat gratis setiap ba'da salat subuh di hari Jumat. Nah, ini sudah 2 kali atau 3 kali Jumat. Sempat 1 kali Jumat nggak ada pasir. Oleh karenanya malam hari ini jika ada Bapak Ibu ya yang hadir di sini atau yang di rumah yang pengen berobat besok Jumat setelah subuh, bisa minta kartu berobatnya atau kartu nomor berobatnya ke Pak RT Pak Sutanto ya. Malam hari ini minta, jadi nanti saya bisa menginformasikan ke dokter ini bahwa besok sudah ada pasien sekian orang. Gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan itu salat subuh tawarin siapa yang mau berobat. Dan ternyata alhamdulillah yang sholat subuh ya saat ini dilakukan sudah sehat semua. Sehat semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat karena minum jahe tiap malam Jumat ya. Karena jahe ini adalah satu minuman yang Allah gambarkan ya bahwa nanti di surga kita akan mendapatkan gelas minuman disodorkan minuman gelas yang berupa minuman yang dicampur dengan jahe dan jadilah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi nanti yang mau berobat silakan malam ini entah saudaranya entah anggota keluarganya silakan aja buka kartu berobatnya atau kartu antriannya ke Pak Sutanto ya. Dan nanti kita ketahuan besok ada berapa pasien. Lalu sebelum kita masuk ke kajian ya, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang kemarin itu pengobatan massal, terapi massal oleh Ustaz Anton Susanto ya, Ustaz Anton Susanto, terapi ala Ustaz Anton Susanto yang pakai terapi listrik ya. Itu beliau yang pertama ya minta doanya nih dari Bapak Ibu untuk lupa nama orang tua lupa ya, mohon doanya untuk orang tuanya. Alhamdulillah beliau sedekahkan itu luar biasa. Ternyata memang mahal. Nah, beliau nggak mau ngasih yang abal-abal, beliau nggak mau ngasih yang yang bekas ya. Karena kemarin kita minta urusan itu aja tinggal diaturkan enggak. Jadi beliau ngasih yang baru ya, beliau ngasih yang baru tapi fungsinya bisa buat HP, jadi supaya kayak gini suara HP-nya lebih bagus ya.
suara dari sini kan nggak maksimal, nggak jernih. Tapi kalau pakai itu jernih. Dan juga bisa pakai buat petin. Jadi nggak perlu pakai itu lagi, simpel. Imam juga enak. Jadi nggak perlu begini lagi. Ya, kalau kita pakai untuk kondisi tertentu aja ya. Alhamdulillah, dan mohon doanya untuk orang tua juga ya, ibunya yang sudah almarhum. Berharap kepada Allah Taala sedekah ini menjadi hadiah buat almarhumah di alam kuburnya, sehingga almarhumah ibunda dari Ustaz Abdul Susanto ini selalu mendapatkan ampunan Allah, diperangi kuburnya, diberikan hak dalam kuburnya. Ala dunia wa ala dunia al-salihah al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi saudara yang mau berobat ke tempat kediaman dan Bapak Susanto itu diminta untuk melakukan janji atau Pak Hadi ini orang tuanya sudah ke sana belum? Oh mama ya. Padahal untuk yang sekolah itu cepat ya, pengalamannya banyak yang cepat. Apa namanya kans ini sekolah itu lebih cepat kalau yang kena cepat ya. Baik Bapak Ibu dan Allah, jadi apa telepon dulu, janjian dulu seperti itu. Insyaallah bulan Januari ini Ahad ketiga kita menggunakan kembali kesempatan untuk acara subuh putih ya, silaturahim subuh DMI ranting Sumber Batu, dan insyaallah nanti akan memberikan mauidahnya yaitu Ustaz Dr. Abdul Setiawan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik ya, dengan lancar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa hadir di tempat salah satu tempat yang paling dimuliakan oleh Allah di muka bumi, yaitu masjid. Kita ada di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Juga kita ada sekarang di malam yang dimuliakan oleh Allah, malam Jumat. Dan juga kita kumpul bersama dengan orang-orang semuanya juga ini termasuk tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Oleh karenanya teruslah kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar situasi ini, kondisi ini, ketaatan kita seperti ini yang selalu hadir pada saat dipanggil oleh Allah melalui wajib untuk sholat berjamaah, lalu kita bergerak datang untuk sholat berjamaah, kita latih sama Allah agar ini terus diistiqomahkan sampai kita dipanggil oleh Allah Taala. Karena Bapak Ibu, semua ini kejadian kita kumpul saat ini adalah karena takdir Allah. Karena Allah yang menghendaki kita bisa duduk ya. Apalagi kita berada di majlis ilmu seperti ini, maka malaikat-malaikat ini semuanya mendoakan yang hadir di majlis ilmu ini. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni mereka, ya Allah sayangi mereka, sampai majlis ini bubar ya.
Bahkan sampai ada malaikat dalam satu riwayat yang mengatakan, ya Allah, ada itu satu orang tuh, ya, yang datang keperluan bukan pengen apa, ngaji. Keperluan cuma bukan pengen ngaji, ya, cuma pengen minum jahe. Keperluan cuma pengen ketemu sama cewek, misalnya gitu. Keperluan cuma ya pengen ngajem aja karena di Al-Quran enak aja gitu ya. Atau keperluannya apa bukan gitu, bukan pengen ngaji. Ada malaikat yang protes sama itu. Lalu apa kata Allah? Itu orang itu termasuk adalah orang-orang yang ada di majlis. Maka walaupun niatnya bukan pengen ngaji, tapi tetap mendapatkan doa malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, luar biasa. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan orang yang lewat di majlis ini, yang lewat di depan masjid, yang lewat tadi, lewat doang, lewat. Nah, lihat ada apa di situ? Cuma lihat doang, dia lewat kayak mampir, ya. Dia juga akan mendapatkan rahmat Allah Taala karena mulianya majlis ilmu di tempat yang mulia di masjid ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, oleh karenanya teruslah kita berharap berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan dengan ketaatan yang terbaik, dengan ibadah yang terbaik, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, kemarin kita dapat kedatangan tamu dari Sulawesi, ya. Itu adalah tamu-tamu dari Sulawesi. Tamu dari Sulawesi itu dia sudah muter ke beberapa tempat. Kemarin itu dia dari Jambi langsung melalui perahu ya, kapal laut nyebrang ke Jakarta, lalu 3 hari di Al-Quran, ya. Kemarin itu kalau Bapak Ibu perhatikan yang disampaikan oleh Ustaz yang menyampaikan itu kemarin itu setiap pada maghrib, ya, atau pada subuh, ya, itu menekankan kepada agar kita ini jangan pernah jauh dari Allah, jangan jauh-jauh dari Allah. Teruslah kita makin mendekat kepada Allah Taala. Karena sekali lagi, apapun yang terjadi pada diri kita, apapun itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini di depan saya ada buku. Ini mendadak nih, terasa tadi atau tiba-tiba juga saya tak punya persiapan dulu. Subhanallah, ternyata lagi ngomong lagi ngajar anak-anak itu, ya, saya masuk ke kantor, ternyata ada buku. Ini buku udah banyak dibaca, kelihatannya karena udah dipetik-petik, ya. Bukunya Min Ajaibid Dunya, Min Ajaibid Dunya, Min Ajaibid Du'a, ya, dan dunia doa, Min Ajaibid Du'a, keajaiban doa, keajaiban doa. Ini kalau Bapak baca di rumah, subhanallah, ya. Kalau sampai khatam nih baca begini luar biasa. Setelah baca begini, Bapak, Ibu, ya, nggak akan pernah lagi ninggalin doa, nggak akan pernah lagi ninggalin doa. Setiap ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, kita tahu, ya, ini buku dikarang oleh Khalid bin Sulaiman Ar-Rufi'i, ya, di Saudi Arabia, ya. Tempatnya namanya Qasim Buraidah Asy-Syuqqah, ya. Khalid bin Sulaiman Ar-Rufi'i, ya. Luar biasa, nyusun bukunya ini luar biasa, ya. Cakep sekali. Nah, saya akan mencoba
untuk menyampaikan isi buku ini kepada bapak dan ibu. Di buku ini beliau menceritakan tentang keajaiban doa yang dialami oleh para nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan orang-orang biasa, termasuk dari ulama, termasuk kita orang-orang biasa. Ada cerita di sini, ya. Insyaallah nanti ada beberapa yang saya akan berceritakan. Dengan doa, dengan keajaiban doa, banyak para nabi dan rasul, misal Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan doanya Allah selamatkan dia dari panasnya api. Doa. Nabi Nuh alaihissalam, dengan doanya diselamatkan Allah dari banjir bandang, banjir dunia, bukan banjir bandang kayak sekarang di Semarang, di Kudus, katanya banjir. Banjir bener, orang gunung aja kelelep, gunung aja kelelep, gunung yang paling tinggi sampai anaknya Kan'an itu naik ke atas gunung, ya dia yakin gak bakal tenggelam. Katanya gunungnya malah tenggelam, yang di atas gunung juga bakal ya tenggelam, kan gitu ya. Dengan doa Nabi Yunus, Nabi Yunus alaihissalam juga dihidupkan Allah, ya, walaupun berada di dalam perut ikan. Ya. Kalau pakai pikiran, pakai akal, namun pasti udah mati, bukan itu udah mati. Tapi dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam, Allah selamatkan, ya, Allah selamatkan. Dan banyak lagi kisah-kisah para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Ingat waktu Nabi SAW ditaruh pedang di leher Nabi, ya, taruh pedang di leher Nabi. Lalu ya Muhammad, ada yang siapa yang bisa menolong, ya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW cuma doa dengan mengatakan Allah, langsung bergetar, jatuh, gitu. Pedangnya diambil sama Nabi, ditaruh ke lehernya itu. Nah sekarang siapa yang bisa menolong kamu? Subhanallah. Jadi doa, ya, inilah keajaiban. Bapak Ibu dalam hati Allah, kita lihat dalil-dalilnya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Nanti kita bahas ya ayat-ayat ini. Juga Quran surat Al-Mu'min, atau dalam terbitan lain Al-Mu'min disebut juga surat Ghafir, ya, surat Ghafir, surat Al-Mu'min, surat Ghafir, surat 40 ya, ayat 60. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum, niscaya pasti akan aku kabulkan, perkenankan bagimu. Juga ada di Quran surat 7, ya, surat Al-A'raf ayat 55-56. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la
tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak diterima atau dengan harap akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayatnya. Dalil hadisnya sunnah Nabi SAW dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Tidak ada sesuatu pun di sisi Allah yang paling mulia kecuali doa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah juga, Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillahi yaghdabu alaihi." Barang siapa saja yang memohon kepada Allah, pasti Allah. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maksudnya berdoa kepada selain Allah, yaghdabu alaihi, maka Allah akan murka kepadanya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithmun wa la qati'atu rahim illa iqtahu Allah biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak mengandung unsur dosa dan tidak juga memutus ikatan rahim, silaturahim, melainkan Allah pasti akan memberinya satu dari tiga, yaitu imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, langsung doa langsung dikabul, atau doa lalu orang itu doanya disimpan, nanti di akhirat baru dikabulin. Atau kita doa minta sama Allah dan doa kita itu dipalingkan, diganti, ya. Jadi memalingkan keburukan yang sepadan dari dirinya. Maksudnya kita mintanya A sama Allah diganti dengan B. Saya pernah menyatakan, kalau kita pernah misalnya naik motor, naik sepeda, bawa mobil misalnya, yang harusnya tabrakan, dalam benak kita nabrak jadi tiba-tiba nggak nabrak, nggak jadi nabrak. Bisa jadi itu adalah doa-doa kita, ya, yang dikabulkan Allah Taala. Mintanya apa, dikabulkan sama Allah dengan diselamatkan dari keburukan, dari musibah, dari kecelakaan dan lain sebagainya. Dari Salman Al-Farisi, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim, yustahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yarudduhuma sibran." Sesungguhnya Rabb kalian yang maha suci, lagi maha tinggi, adalah maha pemalu lagi maha pemurah. Dia malu dari hambanya jika dia mengangkat kedua tangan kepadanya untuk mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Maksudnya doa itu kalau kita angkat tangan, doa Allah malu rasanya kalau doa tangan kita ini sudah minta sama Allah, Allah malu kalau nggak dikabulin, gitu. Nggak dikasih sama. Dari itu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ad-du'a yanfa'u mimman nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a." Doa berguna pada ketentuan yang telah turun dan yang belum turun. Oleh karena itu kata Nabi, berdoalah kalian wahai hamba-hamba Allah. Jadi diri kita ini berdiri tinggi dengan qada dan qadar. Jadi doa itu bisa merubah qada dan qadar Allah Taala.
Jadi Salman Al-Farisi dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda la yuraddul qada illa du'a wa la yazidu fil 'umri illa al-bir. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Wa la yazidu fil 'umri illa al-bir. Dan tidak ada yang menambah umur kecuali amal kebaikan. Dalil-dalil sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Qurannya jelas sudah kali ini, ya. Hadisnya jelas kan. Kalau kita syukuri, Allah menyuruh kita minta sama, Allah menyuruh kita berdoa, dan jaminannya astajib, dikabulkan. Makanya kalau kita berdoa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakin bahwa doa kita dikabulkan. Itu dulu, ya. Saya tadi baca kiriman doa dari Bapak Johan, video jemaah Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. Seribu istighfar. Kalau kita baca itu kan seolah tahu Allahumma anta rabbi ya Allah, engkau yang aku wa ana 'abduka, aku hamba khalaqtani, engkau yang telah menciptakan. Di situ Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan istighfar itu. Seolah kita itu memang benar-benar bergantung kepada Allah Taala. Karena kita bergantung kepada Allah Taala. Dia yang menghidupkan kita, dan juga yang mematikan kita. Dia menjamin hidup kita. Maka jangan jauh-jauh dari Allah. Mintalah terus sama Allah. Makin banyak yang kita minta sama Allah, semakin banyak kita berdoa kepada Allah, Allah makin senang. Makanya kalau berdoa jangan yang sedikit, yang banyak, tapi juga jangan berlebihan untuk kita. Intinya Bapak Ibu, kita diperintahkan Allah untuk berdoa. Nabi kita Muhammad SAW juga menyuruh kita agar banyak berdoa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa nggak ada yang bisa merubah takdir, tidak ada yang bisa merubah takdir. Sedekah, haji, sholat, puasa, nggak bisa berubah takdir. Yang bisa berubah takdir adalah doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu apa syaratnya? Syarat berdoa ini, syarat berdoa yang paling agung, ya. Beliau menulis di sini. Yang pertama adalah Quran surat Al-Mu'min, surat Ghafir ayat 14. Fad'ullaha mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Maka fad'ullaha, sembahlah Allah, berdoalah kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Jadi yang pertama, berdoa itu harus ikhlas, benar-benar nggak ada lagi bayangan-bayangan yang lain, nggak ada lagi pikiran-pikiran yang lain, nggak ada lagi yang kita harapkan kecuali Allah. Ikhlas. Ya. Kalau kita sudah menyerahkan diri kita totalitas kepada Allah Taala, kita sudah pasrahkan diri kita hanya kepada Allah Taala. Pada saat kita berdoa, Allah Akbar.
Pada saat kita berdoa, ya, kita cuma minta dari Allah Taala. Boleh nggak? Kita nggak minta kepada yang lain, nggak kepada makhluk lain. Kita cuma minta sama Allah. Kita rendahkan diri kita. Kita hanya bertawakal kepada Allah. Kita serahkan diri kita semua kepada Allah. Pada saat kita berdoa, kita ikhlas banget. Insyaallah. Yang kedua, muttaba'ah, yaitu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'u la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kamu mendapat petunjuk. Ittiba. Gimana Nabi berdoa? Gimana cara Nabi berdoa? Ittiba kepada Nabi. Yang ketiga, syarat doa itu yakin. Percaya kepada Allah, yakin bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah Taala. Bapak Ibu dan rahmati Allah, sekali lagi saya katakan, semua yang terjadi pada diri kita itu adalah kehendak Allah. Saya tertarik kemarin tuh satu pertanyaan. Ya, kita bisa minum. Ya, saya bisa ngomong seperti ini. Ya, saya bisa megang gelas ini. Saya bisa minum. Saya bisa makan. Itu cuma karena Allah. Ini terus diyakini karena Allah. Kita bisa jalan dari rumah kemari ini karena Allah. Ya. Pak Ismail bisa mengarahkan itu HP-nya itu, dia mengarahkan merekam majelis ini, itu karena Allah. Kalau Allah nggak izinkan, Pak Ismail nggak bisa. Apalagi beliau dalam keadaan merasakan itu. Semua kita diizinkan oleh Allah Taala. Kalau Allah nggak izinkan, kita nggak ada di sini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mata kita merem aja, waktunya udah ngantuk gitu. Kalau Allah nggak izinin kita bisa tidur, nggak bakal bisa tidur, nggak akan bisa tidur. Jadi semuanya yang terjadi atas diri kita adalah karena kehendak Allah, karena izin dari Allah Taala. Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah," kata Nabi. Berdoa kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin ya bahwa doa kalian itu dikabulkan oleh Allah. Ya Nabi loh. Ud'ullaha, mintalah, berdoalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, yakin bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah. Ikhlas, ittiba kepada Nabi, ikuti apa yang disunahkan Nabi dalam berdoa, lalu yakin doa kita dikabul sama Allah. Ini paling kalau kita nggak yakin masalah ini, ya kalau ada yakin itu nanti kita sampai ke pembahasan ini bulan ini, nanti kita bahas ya detailnya maksudnya ini. Termasuk nanti ada kan orang doa itu ya nggak boleh nanti saya doa kisah-kisah gitu ya. Jadi dia ada kayaknya ya. Lalu sampai dia bilang, ya Allah, saya udah berdoa, saya udah minta, itu kok dikabul kamu di sini. Nggak boleh tuh, nggak boleh ada perasaan di situ, nggak boleh ada perasaan, ya. Yang sama udah lama banget, dari sebulan, 2 bulan, sudah setahun minta, tapi nggak dikabul juga semua. Nggak boleh ada perasaan itu, nggak boleh. Gak boleh ada sedikit pun perasaan bahwa doa kita gak dikabul sama Allah. Yakin doa kita dikabul sama Allah. Melalui 3, langsung dikabulkan, disimpan nanti di akhirat, atau disimpan. Jadi kita yakin tuh Pak. Jadi pada saat kita berdoa, udah sebulan, 2 bulan, setahun, kagak juga belum dikabul-kabul, minta sama Allah, tapi gak dikabul-kabul. Yakin doa kita dikabulkan. Ya, dengan husnuzon, berprasangka baik kepada Allah bahwa doa kita ya disimpan sama Allah
mungkin akan berbahaya buat kita. Mungkin tidak akan jadi kufur, mungkin tidak akan jadi hamba Allah yang tak baik misalnya. Makanya selalu harus berprasangka kepada Allah pada saat berdoa, yakin. Ya. Dan Nabi mengatakan, Allah, mintalah berdoa kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin bahwa doa kalian dikabul sama Allah Taala. Yang keempat, ya, khusyuk, menghadirkan hati, ya, khusyuk menghadirkan hati. Doanya nggak lalai, doanya nggak apa namanya, nggak main-main, ya, nggak ngelantur, sungguh-sungguh gitu, benar-benar sungguh-sungguh minta sama Allah. Dan jangan cuma sekali, berkali-kali, terus gitu, berkali-kali. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Hayya 'alas shalah, langsung buru-buru. Langsung buru-buru. Diingatkan untuk sedekah, langsung buru-buru. Walaupun nggak seberapa, sedekah buru-buru. Diingatkan untuk apa namanya, melakukan kebaikan sama Allah, langsung bersegera. Dan mereka berdoa kepada Allah. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah di Quran surat Al-Anbiya surat ke-24 ayat 90, raghaban wa rahaban, dengan harap-harap cemas. Allah sendiri mengatakan raghaban wa rahaban, dengan harap-harap cemas. Jadi harap-harap cemas ini memang perlu, Pak. Ada, dan itu manusiawi. Jadi memang ada, setiap kita minta sama Allah pastilah dikabulkan. Tapi yakin bahwa doa kita dikabul sama Allah, tapi bisa jadi disimpan di akhirat, langsung dikabul atau diganti dengan yang lain. Lalu ya, sungguh-sungguh punya ada tekad kuat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum falyazim fid du'a." Apabila salah seorang dari kalian berdoa, falyazim fid du'a, maka dia sungguh-sungguh dalam berdoa. Sungguh-sungguh. Dinazamkan. Wala yaqul. Ini kata Nabi nih, janganlah dia mengatakan, Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah, jika engkau berkenan, maka berikanlah aku, kabulkan doaku. Fa innallaha la mustaqriha lahu, karena sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya. Jadi nggak boleh, ya Allah, kalau engkau berkehendak, kalau memang doa saya dikabulkan, kabulin ya Allah. Nggak boleh. Nggak boleh, jangan ada tadi doa kayak gitu. Doa, ya, yakin dikabulkan. Dan ditimbang sama Nabi, baca doa-doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW, para nabi-nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, tabi'un, nanti kita apa namanya, akan kita sampaikan beberapa doa-doa. Baik, Bapak Ibu adalah Nabi Allah. Ternyata nggak sampai juga. Ini diringkas sebenarnya, tapi kita nggak ada apa namanya ya, cukup waktunya kayak tadi, ya. Baik, mudah-mudahan nanti kita lanjut, ya. Karena nanti juga ternyata ada doa yang nggak dikabulkan, ada doa yang terhalang, ada doa-doa yang terhalang, doa yang nggak dikabulkan. Nah, ini juga jadi beberapa pelajaran buat kita, ya. Di antaranya misalnya ada orang berdoa, Nabi pernah lihat ada seseorang berdoa, minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata Nabi, ya, pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, ya, bagaimana mungkin Allah akan kabulkan? Termasuk juga misalnya
boleh dari yang haram, bukan maksudnya makanan haram, minuman haram, minum haram, makan anjing, babi, bukan, tapi dari yang haram, dari apa namanya, dari sesuatu yang haram. Duit misalnya, duit boleh dapat dengan cara yang haram. Kalau kita makan dengan tujuan dan cara yang haram itu, kalau kita makan kita minum, itu bisa menjadi penghalang doa kita. Dan yang lainnya nanti kita bahas ya, beberapa penghalang terkabulnya doa. Insyaallah di malam Jumat yang Jumat kedua ya berarti ya, mulai Jumat besok kedua masih saya ya. Yang ketiga Dr. Agus Setiawan, dan yang keempat untuk bulan ini nanti kita Amin Karim ya, insyaallah. Jadi luar biasa nih Pak, di Anupam ada tafsir, ada hadis ya, terus malam Seninnya ada akidah, ada apa lagi itu ya, tauhid ya, akidah, terus ada masya Allah ya. Kalau kita rajin untuk ta'lim ya, pinter-pinter semua ya, punya ilmu semua, makin kita yakin ya untuk terus melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu, nanti insyaallah kita sambung di malam Jumat yang akan datang. Akhirnya untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.